Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan kami Ramachans. Kami melanjutkan lagi perjalanan dari kerajaan Kediri. Setelah Raja Sarweswara yang dikenal sebagai Bapak Toleransi Nusantara, kerajaan Kediri dilanjutkan oleh Prabu Aryaswara. Sri Aryaswara mulai dikenal sejak ditemukannya prasasti angin yang berangkat tahun 23 Maret tahun 1171 Masehi. Beliau bergelar Sri Maharaja Rakehino Sri Aryaswara Madusudana Watara Ari Jamuka. Tidak diketahui kapan beliau naik tahta. Sama seperti halnya Prabu Sarweswara yang tidak diketahui kapan naik tahta dan turun tahta. Prabu Aryaswara juga tidak diketahui kapan beliau naik tahta dan kapan beliau turun tahta. Namun sejak ditemukannya prasasti angin, diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kediri adalah Sri Aryaswara. Zaman Prabu Aryaswara, lencana kerajaan diganti menjadi lencana dengan wujud atau nama Ganesha. Ini mengindikasikan bahwa kerajaan saat itu menekuni ilmu pengetahuan dan ajaran-ajaran keagamaan, menjauhkan diri dari segala mara bahaya dan cenderung mengutamakan kehidupan damai. Masa pemerintahan Prabu Aryaswara tidak diketahui sampai kapan. Namun sejak ditemukannya prasasti jaring yang berangkat tahun 1181 Masehi, diketahui bahwa raja yang memerintah di tahun itu, tahun 1181 Masehi, adalah Raja Sri Gandra yang bergelar Sri Kroncayahanda Buwana Palaka Parakrama Nindita Dikjayo Tunggadewa. Sri Gandra setelah Prabu Sri Aryaswara, kerajaan Kediri selanjutnya dipimpin oleh Sri Gandra. Sri Gandra yang bergelar Sri Kroncayahanda Buwana Palaka Parakrama Nindita Dikjayo Tunggadewa. Nama Raja Sri Gandra mulai diketahui sejak ditemukannya prasasti jaring pada tahun 1103 Saka atau 1181 Masehi. Beliau bergelar Sri Kroncayahanda Buwana Palaka Parakrama Nindita Dikjayo Tunggadewa. Diketahui beliau memiliki angkatan laut yang sangat kuat, dan angkatan lautnya dipimpin oleh seorang senopati yang dinamakan Senopati Sarwojala atau senopati yang menguasai seluruh lautan. Sri Gandra adalah raja yang berwawasan luas. Beliau mempunyai hasrat untuk meluaskan wilayah kerajaan Kediri. Dengan armada laut yang kuat, beliau mulai melakukan penaklukan ke pulau-pulau di daerah timur dan utara Jawa. Sementara untuk ke arah barat,
beliau harus berhadapan dengan kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang membawahi kerajaan-kerajaan kecil atau kerajaan-kerajaan vasal yang ada di wilayah barat. Tercatat di dalam naskah Wangsakerta atau Pustaka Raja-Raja, armada Laut Kediri menyerang kerajaan Sriwijaya dan perang besar terjadi di tengah Laut Jawa. Armada laut besar beriring-iringan berangkat dan selama ini membawa kemenangan. Namun saat berhadapan dengan kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan angkatan lautnya, perang hebat terjadi di atas Laut Jawa, tepatnya di atas Jawa Barat. Perang besar antara kerajaan Kediri dan Sriwijaya yang terjadi di Laut Pasundan adalah perang yang tidak ada pemenangnya. Keduanya sama-sama imbang. Sampai akhirnya kedua armada kembali ke tempatnya masing-masing, ke kerajaannya masing-masing. Namun di sini kita mengetahui bahwa Kedirilah yang menyerang kerajaan Sriwijaya. Dan Sriwijaya saat itu tidak berani untuk menyerang balik ke Kediri. Kejadian ini membuat Raja Sriwijaya kemudian mengutus utusan ke Maharajaan Cina untuk minta bantuan karena kerajaan Sriwijaya diserang oleh kerajaan Kediri. Hal ini kemudian ditanggapi oleh Maharaja Cina dengan mengirimkan utusan dengan membawa 2 surat. 1 surat untuk kerajaan Kediri dan 1 surat lagi untuk kerajaan Sriwijaya. Bagaimanapun saat itu Kemaharajaan Cina mempunyai hubungan yang sangat baik dengan kerajaan Kediri dan juga ke kerajaan Sriwijaya. Oleh sebab itu, Kemaharajaan Cina mengutus duta besarnya untuk mengantarkan surat kepada Raja Kediri dan Raja Sriwijaya yang isinya meminta kedua kerajaan tersebut untuk melakukan perundingan agar tercapai perdamaian. Akhirnya perundingan disetujui oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan. Dan pelaksanaan perundingan dilakukan di daerah Sundapura di bumi Jawa Barat. Dalam perundingan ini banyak utusan-utusan negeri tetangga hadir untuk menyaksikan perundingan antara Kediri dan Sriwijaya. Ada utusan dari Cina, dari Yawana, dari Syangka, dari Singhala, dari Campa, dari Gaudi, dan beberapa utusan dari kerajaan bumi Barata. Akhirnya perdamaian tercapai di antara 2 kerajaan yang berselisih. Kerajaan Kediri dan kerajaan Sriwijaya sepakat untuk berdamai di tahun 1104 Saka atau 1182 Masehi. Kedua kerajaan mentaati isi dari perjanjian yang intinya Sriwijaya berhak menguasai pulau-pulau di wilayah bagian barat dan kerajaan Sanghyang Hujung, sementara kerajaan Kediri berhak menguasai pulau-pulau di bagian timur. Dicantumkan bahwa kerajaan Sriwijaya membawahi 30 negeri pasal
atau kerajaan vasal, sementara Kediri membawahi 50 kerajaan vasal. Adapun 30 kerajaan vasal dari Sriwijaya adalah 1 Trengganu, 2 Rokan, 3 Pahang, 4 Kampar, 5 Langkasuka, 6 Pane, 7 Kelantan, 8 Mandailing, 9 Jelutung, 10 Tumilang, 11 Semurang, 12 Perlak, 13 Tamralingga, 14 Bratluas, 15 Samudra, 16 Gerahadi, 17 Lamuri, 18 Palembang, 19 Batam, 20 Lamuri, 21 Lampung, 22 Jambi, 23 Barus, 24 Dharmasraya, 25 Bumi Sunda, 26 Kandis, 27 Kuas, 28 Batak, 29 Minangkabau, dan 30 Siak. Sementara bawahan dari Kediri yang berjumlah 50 adalah 1 Tumapel, 2 Bantayan, 3 Medang, 4 Luwuk, 5 Hujung Galuh, 6 Makassar, 7 Jambi, 8 Butun, 11 Gurun, 10 Banggawi, 11 Tenggara, 12 Kunir, 13 Nusa Bali, 14 Galiau, 15 Bedahulu, 16 Selayar, 17 Luwah Gajah, 18 Sumba, 19 Sukun di Taliwang, 20 Solot, 21 Dompo Sapi, 22 Muar, 23 Sangyang Api, 24 Wandan, 25 Bim, 26 Ambuan, 27 Seran, 28 Maloko, 29 Hutan, 30 Kapuas, 31 Lombok, 32 Kantingan, 33 Mirah, 34 Sampit, 35 Saksakani, 36 Kutalingga, 37 Lawai, 38 Kutawaringin, 39 Kandangan, 40 Sambas, 41 Tiren, 42 Sedu, 43 Buruneng, 44 Kalka, 45 Saludung, 46 Solot, 47 Pasir, 48 Tanjung Pura, 49 Baritua di Sawaku, dan 50 adalah Tabalong. Dengan adanya perjanjian ini, maka perselisihan antara kerajaan Kediri dengan kerajaan Sriwijaya dapat dihilangkan. Malah mereka mulai mengadakan hubungan ekonomi, dan ini juga diketahui oleh kerajaan-kerajaan tetangga yang menjadi saksi di dalam pertemuan di dalam perjanjian tersebut. Khusus untuk Bumi Sunda yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya, di sini ditentukan batasnya adalah Sungai Citarum. Di sebelah barat Citarum adalah wilayah Sunda yang merupakan bawahan dari kerajaan Sriwijaya. Di sebelah timur dari Sungai Citarum adalah wilayah kekuasaan dari Kediri. Dari kejadian ini kita mengetahui ternyata setelah Prabu Jayabaya ada Prabu Sri Gandra yang dikenal dengan sebutan Sri Kroncayahanda, yang mempunyai wawasan melebarkan wilayah kerajaan Kediri melebihi apa yang dibayangkan oleh para leluhurnya. Kediri menjadi kerajaan yang diakui dan menjadi besar, sampai-sampai Sriwijaya pun mengakui keberadaan Kediri. Sri Gandra berhasil membawa Kediri menjadi kerajaan yang besar dan diakui, dan pemerintahannya berjalan dengan baik. Namun pada September tahun 1182 diketahui bahwa
Raja Kediri sudah berganti, yaitu Sri Kameswara. Selanjutnya kita akan melanjutkan Sri Kameswara. Wassalam.